Gua mau cerita horor lagi nih. Yang penakut mendingan skip aja deh. Oke, jadi gue dapet kiriman cerita ini tuh dari email. Dikirim sama seseorang yang emailnya itu Suci Ramadhani 22. Jadi di tahun 2018 lalu, Suci sama keluarganya ini mudik ke salah satu desa di daerah Pinrang, Sulawesi Selatan. Desanya ini masih dikelilingi sama hutan dan juga kebun-kebun gitu. Udah tuh, Suci sama keluarganya ini nyampe di rumah neneknya itu sekitar jam 2 siang. Mereka beberes sambil melepas rindu sama neneknya ini. Info ya, jadi bentuk rumah neneknya itu adalah rumah panggung. Lantainya itu terdiri dari kayu-kayu yang disusun. Jadi masih ada celah-celah di antara kayu itu yang ngebuat mereka itu kadang masih bisa ngeliat ke bawah. Untuk di bagian dapur, itu celah-celahnya lebih besar ya, jadi lebih jelas tuh ngeliat ke bawahnya. Saat itu, ibunya Suci ini bawa keponakannya nih, masih bayi. Jadi keadaannya pada saat itu ada satu bayi nih. Terus ada Suci yang udah lumayan gede dan ini orang-orang tua yang lain. Singkat cerita, di malam harinya pas lagi tidur, sekitar jam 12 malam, ibunya Suci ini kebangun tuh. Karena dia ini ngedenger ada kayak suara kepakan ayam di bawah rumahnya. Ibunya Suci ini tahu nih, kalau di bawah rumahnya itu nggak ada ayam. Dan kalau orang asli situ udah tahu nih, kalau ada suara kepakan ayam kayak gitu tuh, dan di situ nggak ada ayam, berarti itu adalah hantu popo, atau parakang, atau kuyang. Ngedengar suara itu, ibunya ini panik lah. Langsung bangunin neneknya dan yang lain tuh. Neneknya Suci ini langsung ngambil parang. Terus dari dalam rumah dia itu teriak-teriak nih, bikin suara gaduh supaya si kuyangnya ini pergi. Cuma karena suara gaduh yang ditimbulkan, ini bayi ini jadi nangis. Kuyang yang tadinya udah pergi, ngedenger bayi nangis balik lagi. Akhirnya itu kuyang ya keliling-keliling di bawah sambil sesekali nabrakin tiang rumah itu. Dah, gitu. Ibunya Suci ini disuruh ngambil garam tuh di dapur. Dia ngambil garam lah. Pas di dapur ini, ibunya Suci itu ngeliat ke bawah. Dan dia ngeliat ada sepasang bola mata merah di situ. Itu jelas kuyang. Udah tuh, ibunya ini buru-buru ngambil garam, lalu garamnya itu ditebar-tebarin ke jendela-jendela. Itu dilakukan supaya kuyangnya ini nggak masuk lewat jendela-jendela itu. Soalnya kuyangnya ini beberapa kali terbang mengelilingi rumah dan berusaha buat masuk ke jendela tuh dengan nabrak. Itu keadaan bener-bener kacau banget ya. Ini bayi nangis, kuyang nyerang, bayinya berhenti, kuyang pergi. Terus bayinya nangis lagi, kuyangnya datang lagi. Begitu terus tuh, sampai akhirnya bayi ini nih nggak nangis lagi dan tidur dengan nyenyak. Barulah tuh kuyang ini pergi. Waduh, asli kacau banget tuh keadaan, bener-bener, aduh, nggak kebayang deh gue. Pasti bener-bener hancur banget di situ keadaannya. Aduh, kacau. Oh ya, kalau lu suka sama cerita horor, lu harus banget cek Instagram gue dan juga subscribe YouTube gue. Di YouTube gue itu banyak cerita-cerita horor yang lebih panjang, lebih detail, dan lebih serem dari cerita ini. Lu tinggal search Yodi Aditya ataupun klik link ada di bio gue.